Kita lanjutkan lagi studi kita di tema tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, itu terjadi pada hari Jumat, ya, dan dia bangkit pada hari Minggu. Nah, ini hari yang pertemuan kita yang ketiga, dan tadi kita sudah membaca 2 ayat. Nah, ayat pertama mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah nubuat Tuhan Yesus. Ya, ketika dia masih dalam pelayanan, jadi berulang kali sudah disampaikan bahwa dia akan dibangkitkan itu pada hari yang ketiga. Nah, hari ini disebut hari pertama. Besoknya itu hari yang kedua. Dan berikutnya itu hari yang ketiga. Nah, kemudian di Markus pasal 16:9 ada satu ayat juga ya dengan jelas mengatakan bahwa Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Nah, hari pertama minggu itu. Nah, kita harus menyadari bahwa di dalam kalendernya orang Yahudi, nah itu berbeda dengan kalender yang kita pakai sekarang. Kalender kita, kalender Masehi, hari pertama itu adalah hari Senin, ya. Tapi di dalam kalender orang Yahudi, hari pertama minggu itu ada hari Minggu, karena hari Sabtu adalah hari ketujuh, ya. Jadi keesokan harinya itu disebut hari yang pertama. Dan bagi kita itu ada hari Minggu. Bisa kita pahami kan? Nah, jadi kalau hari Minggu kita dia bangkit, hari Minggu itu ada hari ketiga, maka Sabtunya itu hari yang kedua, dan Jumatnya itu hari yang pertama, hari penyaliban. Nah, di selama 2000 tahunnya di dalam gereja, itulah cara gereja memahami kapan Tuhan Yesus itu disalibkan. Ya, itu dengan menghitung mundur. Dia bangkit pada hari Minggu, per hari ketiga, maka hari keduanya itu ada Sabtu, hari pertamanya, hari peristiwa terjadi, hari penyaliban, itu hari Jumat. Nah, jadi kenapa ada semacam polemik di dalam gereja yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan pada hari Rabu. Ada lagi kelompok yang lebih kecil bahkan mengatakan itu disalibkan pada hari Kamis. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat tentang apakah hari Rabu atau hari Kamis? Karena hitungannya begini. Nah, kelompok-kelompok ini bersikeras bahwa menurut Matius pasal 12 ayat 40, ini topik kita minggu depan, bahwa seperti Yunus dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam, maka Tuhan Yesus juga harus berada di dalam kuburnya selama 3 hari 3 malam. Dan 3 hari 3 malam itu harus berarti 72 jam. Jadi ketika mereka mengatakan dia disalibkan pada hari Rabu kita, Wednesday, dan itu pasti sebelum Rabu jam 6. Ya. Karena kalau sudah lewat Rabu jam 6, itu disebut bagi mereka sebagai hari Kamis, hari yang berikutnya. Jadi kalau Tuhan Yesus disalibkan dan masuk ke kuburnya Rabu sebelum jam 6, 72 jam kemudian itu pasti harus Sabtu, hari Sabtu kita sebelum jam 6. Betul kan? 72 jam kan? Nah, Sabtu sebelum jam 6 itu bukan hari pertama minggu itu. Jadi di situ jadi timbul sedikit masalah. Nah, jadi cara mereka menggeser isu itu adalah dengan mengatakan Yesus disalibkan pada hari Kamis. Sehingga nanti dia bangkitnya itu pada hari yang pertama. Tapi sesungguhnya itu pun ada masalah.
Karena kalau geser ke situ, jadi bangkitnya itu nanti harus pada minggu sebelum jam 6 sore. Padahal kita bilang pada hari Minggu, hari pertama, dia pagi-pagi sudah bangkit. Jadi berarti akan kurang dari 72 jam juga. Ya, oke. Ini hanya catatan sampingan. Yang mau kita bicarakan hari ini begini. Jadi, kalau dari kesaksian Alkitab yang ditafsirkan selama 2000 tahun, gereja itu meyakini Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Lalu sekarang, saat ini ya, kalau kamu cek ke internetnya, itu banyak sekali website yang bersikeras bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin pada hari Jumat, dia harus pada hari Rabu. Umumnya akan bilang itu pada hari Rabu. Kenapa banyak sekali kita temukan website demikian? Saya rasa karena orang yang merasa punya pandangan berbeda, mereka yang lebih kencang harus membela diri. Jadi banyak mereka bikin blog, bikin website untuk membela pandangan mereka. Sedangkan pandangan mengenai hari Jumat Yesus disalibkan itu tak begitu kencang. Karena ini memang sudah jadi satu keyakinan umum selama 2000 tahun. Oke, nah sekarang gini. Apakah di dalam sejarah gereja, terutama pada masa bapak-bapak gereja, church fathers, nah itu dari abad pertama sampai abad kelima, bagaimana pandangan para bapak gereja tentang hal ini? Apa yang mereka tulis, yang mereka khotbahkan, sehubungan dengan hari apa Tuhan Yesus disalibkan? Apakah mereka mengatakan itu hari Rabu, atau mereka lebih mengatakan itu pada hari Jumat? Ya, jadi studi kita di minggu yang ketiga ini adalah pandangan bapak-bapak gereja terkait dengan penyaliban pada hari Jumat ini. Nah, dari apa yang bisa kita temukan dari tulisan para bapak gereja sampai pada abad yang kelima ya. Nah, umumnya mayoritas suaranya semua mengatakan Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Nanti saya akan kutip sejumlah bapak-bapak gereja ini. Tapi di dalam 500 tahun pertama ada beberapa suara yang berbeda pandangan, ya, yang menyebut hari Rabu. Tetapi yang membingungkan adalah di saat mereka menyebutkan hari Rabu, tapi mereka juga mengatakan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Jadi ada ketidakkonsistenan di dalam tulisan beberapa sumber yang berbicara tentang hari Rabu ini. Nah, saya jelaskan dulu. Pertama, di sekitar tahun 200 Masehi, ya, ada satu tulisan yang disusun waktu itu. Kita tidak tahu siapa persisnya penulisnya, tapi buku itu disebut Didaskalio Apostolorum. Didaskalio itu adalah pengajaran. Ya, Apostolorum itu adalah dari rasul-rasul. Ini bahasa Latin. Nah, di dalam buku Didaskalia Apostolorum yang terbit sekitar tahun 200 Masehi, di situ dikatakan bahwa setelah kami makan Paskah, ya, pada hari ketiga, artinya pada hari Selasa malam. Jadi mereka bilang, buku ini menulis bahwa murid Tuhan Yesus itu makan Paskah pada Selasa malam, dan keesokan harinya ya dia disalibkan. Jadi mereka bilang dia disalibkan pada hari Rabu. Tetapi buku ini di bagian selanjutnya membuat lagi pernyataan yang terbalik. Ya. Buku ini kemudian mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Nah,
Jadi satu sisi dia berbicara bahwa Tuhan Yesus makan Paskah bersama muridnya itu pada Selasa malam, dan diasumsikan karena kita semua membaca dia makan Paskah pada malam itu. Setelah makan Paskah dia ditangkap kan, peristiwa berlangsung terus, langsung di pengadilan kan, dan besok paginya jam 9 itu disalib. Nah itu urutan kronologis peristiwa kita baca. Jadi ketika buku Didaskalia mengatakan mereka makan Paskah pada Selasa malam, maka asumsinya adalah dia disalibkan pada Rabu. Walaupun mereka tak sebut kata Rabu ini, dia hanya sebut makan Paskah Selasa malam. Dan kita asumsikan penyaliban terjadi pada Rabu. Tapi dari bagian selanjutnya dari buku itu, dia malah mengatakan dengan tegas Tuhan Yesus itu disalibkan pada Jumat. Jadi dengan kata lain, buku ini, tulisan ini tidak konsisten ya tentang pandangan dia kapan sesungguhnya Tuhan Yesus itu disalibkan. Ini kita sebut ya, kita mention dia karena dia berbicara tentang makan Paskah pada Selasa malam. Itu saja sesungguhnya. Ya. Kemudian ada lagi seorang bapak gereja bernama Epifanius, hidup 367 sampai 403. Berarti ini bapak gereja di abad yang kelima. Seorang uskup di daerah Salamis. Dia bilang begini, Rabu dan Jumat adalah hari kita berpuasa sampai pada jam 3 siang. Kenapa? Karena pada Rabu Kristus Tuhan kita ditangkap, tapi disalibkan pada hari Jumat. Nah, jadi orang ini Epifanius ini juga membingungkan. Karena dia berbicara Tuhan Yesus ditangkap pada hari Kamis. Hari Rabu. Harusnya kalau ditangkap pada hari Rabu, besoknya Kamisnya dia disalibkan. Kan kronologisnya begitu. Tapi dia malah dengan tegas mengatakan Kristus disalibkan pada hari Jumat. Ya. Dengan demikian kita menarik kesimpulan bahwa Epifanius, catatan yang dia berikan, informasi ini pun tidak konsisten, membingungkan, ya, karena ada sebut Rabu sebagai hari penangkapan, tapi penyaliban pada hari Jumat. Kemudian lebih jauh sedikit ada seorang uskup bernama Gregory of Tours, ya Gregorius, hidup 538 sampai 598. Dia sebetulnya menulis sebuah kritik ya tentang sejumlah orang. Dan dia bilang, mereka ini merayakan kebangkitan Kristus pada hari Sabtu. Walaupun kami merayakannya pada hari pertama, itu pada hari Minggu. Jadi dia ini terkesan mengatakan bahwa ada orang yang merayakan Tuhan Yesus bangkit pada hari Sabtu. Diasumsikan mereka yang merayakan kebangkitan pada hari Sabtu ini, mereka itu mengikuti keyakinan bahwa Yesus disalibkan pada hari Rabu. Tapi itu asumsi berikutnya. Ya. Tapi yang penting adalah dia ada kelompok orang seperti itu. Tapi dia sendirinya merayakan kebangkitan pada hari Minggu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, sejauh yang bisa kita gali ya tentang tulisan Bapak Gereja, suara yang berbeda bahwa Yesus disalibkan bukan bahwa Yesus disalibkan kemungkinan hari Rabu, itu memang hanya 3 sumber ini saja. Tapi 3 sumber ini pun sifatnya tidak konklusif, karena mereka ada sebut Rabu, ada sebut Jumat. Ya. Ada sebut kebangkitan hari pertama, ada sebut kebangkitan pada hari yang ke-7. Oke, nah ini saja, ini saya sebutkan supaya pembicaraan kita itu lebih lengkap, jangan hanya satu sisi. Nah sekarang saya mau kita lihat
pandangan Bapak Gereja dari abad pertama sampai ke kelima, semua boleh dikatakan seragam mengatakan Kristus itu disalibkan pada hari Jumat. Ya, ini bukan daftar yang komprehensif ya. Kalau kita gali lagi, itu masih ada nama-nama lainnya. Tapi saya rasa saya akan berikan kutipan dari 9 Bapak Gereja dalam kisaran 5 abad. Saya rasa itu sudah cukup untuk mewakili ya pandang gereja sesungguhnya tentang kapan Tuhan Yesus disalibkan. Bisa kita lihat. Nah, jadi yang pertama, Clement of Rome. Clement dari Roma, artinya Clement yang jadi bishop atau uskup di kota Roma. Nah, ini orang hidup sangat dekat dengan masa Tuhan Yesus ya. Dilahirkan tahun 35 dan dia meninggal di tahun 99. Nah, jadi mereka yang hidup ya pada abad pertama yang satu era dengan para rasul, mereka itu disebut sangat khusus. Istilahnya adalah the Apostolic Fathers. Bapak-bapak rasuli. Ya, bapak-bapak rasuli bukan menyebut tentang para rasul. Tapi mereka, para uskup, para pendeta hidup pada zaman rasul-rasul itu masih hidup. Itu disebut sebagai Apostolic Fathers. Tapi secara umum, nah orang bilang ini semua Church Fathers, bapak-bapak gereja. Okay? Clement of Rome, in his letter, dalam suratnya disebut surat 1 Clement, he implies a Friday crucifixion. Di dalam tulisannya kepada jemaat disebut surat 1 Clement, dia menyebutkan bahwa penyaliban itu terjadi itu pada hari Jumat. Nah, implies maksudnya begini. Dia bukan tulis langsung Yesus salibkan hari Jumat, tapi dalam apa yang dia tulis ya, itu jelas sekali maksudnya adalah penyaliban itu pada hari Jumat itu. Oke, selanjutnya seorang bernama Ignatius of Antioch. Ignatius dari kota Antioquia. Nah, ini juga termasuk Apostolic Father karena dia hidup di tahun 35 sampai 108 Masehi. Dalam suratnya Letters to the Thracians and the Simians, ini dua daerah yang kita asing ya, karena nama istilah tua. Tapi dalam suratnya dia juga implies a Friday crucifixion. Kalau kita baca tulisannya, maka kita bisa menangkap maksud dia. Penyaliban itu terjadi pada hari Jumat. Lalu saat berikutnya, ini satu tokoh yang sangat terkenal, Justin Martel. Martel itu artinya orang yang mati syahid ya. Hidup di tahun 100 sampai 165 Masehi. Justin Martel banyak sekali menulis. Ya. Dalam salah satu tulisannya yaitu The First Apology atau Dialogue with Trypho. Trypho itu seorang Yahudi. Di dalam dialog dengan seorang Yahudi bernama Trypho, dia membahas atau berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus dan implying dalam tulisannya itu maksudnya adalah penyaliban terjadi pada hari Jumat. Saya kutipkan persisnya apa yang dia katakan. Dan kita bisa mengerti apa maksud daripada implikasi ini. Dia bilang, for indeed, sesungguhnya Tuhan tinggal di atas pohon sampai sore. Artinya tergantung. Ya. Dan mereka menguburkannya di sore hari, eventide. Lalu pada hari yang ketiga, dia bagi kembali. Nah, kalau dibilang hari yang ketiga, on the third day, hitung mundur, first day itu pasti harus Jumat. Ya. Nah, karena on the third day, itu adalah istilah yang begitu baku ya. Kamu pakai konkordansi atau search di
Alkitab kita. On the third day itu muncul itu bisa sampai belasan kali. On the third day, on the third day, on the third day. Ketika berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau kita tahu kebangkitan hari Minggu, maka hari penyalibannya itu pasti harus pada hari Jumat. Nah, jadi ketika Justin Martyr mengatakan dia bangkit pada hari ketiga, itu maksudnya dia implies bahwa kematian itu pada hari Jumat. Selanjutnya seorang bernama Irenaeus ini juga banyak sekali tulisannya dan sangat terkenal. Hidup di tahun 130 sampai 202 Masehi. Di dalam karyanya Against the Heretics, ya, menentang atau melawan para penyesat. Dia menjelaskan Tuhan Yesus mati pada hari Jumat, itu pada hari yang ke-6 dalam seminggu. Dalam hari ke-6 hitungan kalender Yahudi. Hari ke-6 itu adalah Jumat. Karena hari ke-7 itu hari Sabtu. Nah, persisnya begini. So came to his passion. Jadi, passion ini ya adalah kesengsaraan Kristus. Harus ingat ya, kalau kita bahasa Inggris modern, passion itu adalah cinta. Kasih gitu, kasih sayang. Tapi passion dalam bahasa Inggris bahasa Inggris yang dipakai lama dahulu, passion itu berbicara tentang kesengsaraan Tuhan Yesus. Yaitu rangkaian peristiwa yang berujung pada kematian Tuhan Yesus. So came to his passion. Jadi tiba pada saat kesengsaraannya. Yaitu pada hari sebelum Sabat. Which is the sixth day of creation. Dan hari Sabat ini dijelaskan ada hari yang ke-6. Jadi dia bilang, hari kesengsaraan itu terjadi satu hari sebelum Sabat. Dan Sabat itu ada hari yang ke-6 di mana manusia diciptakan. Jadi satu hari sebelum Sabat, satu hari sebuah hari penciptaan manusia, satu hari sebuah hari Sabtu kita, maka itu adalah Jumat. Nah, ini dengan jelas sekali Irenaeus itu mengatakan Tuhan Yesus disalibkan itu ada pada hari Jumat. Ya. Kemudian seorang lagi bernama Tertullian, ini dari Afrika. Maka gambarnya itu agak gelap. Terus dari Afrika Utara, Tertullianus, ya, dalam bahasa Indonesia. Dalam karyanya An Answer to the Jews, jawaban terhadap bagi orang Yahudi, dia berargumentasi bahwa Tuhan Yesus mati pada hari persiapan, which is Friday. Dengan tegas dia bilang, Tuhan Yesus disalibkan pada hari persiapan, itu hari orang Yahudi mempersiapkan ya hari Sabat, which is Friday, yaitu hari Jumat. Kalau Sabatnya itu Sabtu, hari mempersiapkannya itu ada hari sebelumnya, dan dia sebut itu ada Friday, hari Jumat. Ya. Dan satu lagi kita lihat di sini adalah Hippolytus of Rome, dari kota Roma. Hidup di 170 sampai 230 Masehi. Dalam tulisannya Commentary on Daniel, itu kitab penafsiran ya, buku Daniel, dia juga implies ya a Friday crucifixion. Selanjutnya Cyprian of Carthage, Cyprianus dari Kartago itu di Afrika Utara. 200 sampai 258 Masehi, dia bilang dalam karyanya The Lord's Prayer mengenai doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami, he implies the Friday crucifixion. Dia juga mengatakan bahwa Kristus itu disalibkan pada hari Jumat. Dan satu lagi Cyril of Jerusalem, ya, Cyril dari kota Yerusalem. Nah, ini sudah masuk ke abad keempat, 313 sampai 386. In his catechetical lectures, ya, itu kuliah katekisasi dia.
Dia membahas tentang penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus that imply a Friday crucifixion. Nah, saya kutip persisnya. Dia yang turun ke bagian di bawah bumi, yaitu dikuburkan, came up again. Ya, dia bangkit lagi, dan Yesus yang disalibkan truly rose again the third day. Benar-benar bangkit kembali pada hari yang ketiga. Jadi ketika disebut on the third day, ketika disebut hari yang ketiga, maka implikasinya adalah dia itu mati pada hari Jumat. Nah, satu lagi yang terakhir saja ya. Kira kita survei cukup sampai 5 abad. Agustin. Nah, Agustin ini Bapak Gereja sangat terkenal. Hidup 354 sampai 130. Dia bilang, mereka ini meneguhkan atau mengaminkan bahwa persiapan Paskah orang Yahudi benar-benar adalah hari yang mengikuti hari Sabat. Karena hari roti tidak beragi mengikuti hari Sabat. Nah, mungkin kita merasa kalimat ini tak begitu jelas apa maksudnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan pada hari menjelang Paskah. Ya. Dan Paskah, this person affirmed that the preparation of the Passover of the Jews was indeed on the day which was followed by the day of the Sabbath. Jadi hari persiapan Paskah itu satu hari sebelum hari Sabat. Dan hari Sabat itu adalah hari pertama dari hari roti tidak beragi. Dan dia bilang hari itu adalah hari Sabat. Jadi Kristus itu mati satu hari sebelum hari Sabat. Dan itu adalah hari Jumat. Oke, kalimat ini memang tak begitu jelas. Kalau kamu lihat konteks yang lebih luas, Agustin itu lagi berbicara bahwa Yesus disalibkan itu adalah pada hari Jumat. Nah, jadi apa yang kita lihat adalah serangkaian tulisan dari bapak-bapak gereja abad pertama, kedua, 3, 4, sampai 5. 500 tahun sejarahnya. Dan semuanya mereka ini sepakat apakah dengan langsung menyebut kata Jumat atau imply hari Jumat, semua mengatakan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dan sejarah gereja selama 2000 tahun itu mengikuti keyakinan yang kita lihat memang ada dalam sejarah awal gereja. Jadi hari Paskah itu atau hari itu Yesus disalibkan itu diadakan itu ada pada hari Jumat. Nah, jadi argumentasi kita itu adalah dari sejarah gereja. Ya. Minggu depan kita akan jawab argumentasi tentang 72 jam. Kenapa 72 jam? 3 malam itu sesungguhnya maksudnya itu bukan 72 jam. Maksud itu adalah hari ketiga. Itu kita bahas pada minggu depan. Jadi harapan kita dengan satu tema di bulan ini, Maret, isu tentang hari apa Tuhan Yesus disalibkan, apakah Rabu atau apakah Jumat, itu bisa jelas. Ya, dan kita dalam waktu 12 hari lagi, kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus pada hari Jumat. Kita rayakan tanpa ada keraguan bahwa kita ini salah harinya. Tapi kita punya kepastian, kita rayakan tepat seperti yang dikatakan kitab suci. Tadi yakin dalam sejarah gereja, dia memang benar disalibkan pada hari Jumat. Tuhan kita menolong kita semua, mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami berdoa supaya hal-hal yang kami dengarkan, terutama dari sejarah gereja ini, bisa memberikan kami satu pandangan dan keyakinan bahwa selama 2000 tahun ini, gereja memang benar merayakan atau mengingat hari kesesakan Tuhan Yesus, penyalibannya itu pada hari Jumat. Dan kami bersyukur Bapak, dan waktu 2 minggu ke depan, kami juga akan memperingati penyaliban Tuhan Yesus di hari Jumat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.